Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal tengah semester kemarin yang sudah kalian pelajari. Nanti setelah pembahasan ini kalian bisa tahu mana yang salah, jadi harus diperbaiki lagi dan harus belajar lagi lebih giat. Sudah, langsung saja untuk soal pertama, sambil dikoreksi punya teman kalian, tolong jangan rame. Nomor 1, sembelih ya. Dalam bahasa Arab diambil dari lafadz apa? Jawabannya A, az-zakah ya, sembelihan. Nomor 2, berikut ini merupakan sunnah sebelum kurban ya. Sebelum kita berkurban ada hal-hal yang disunnahkan, kecuali yang bukan. Yang pertama, coba lihat, mengikat hewan kurban. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, tidak mencukur rambut dulu. Kemudian yang dia tidak memotong kuku. Jadi maksud tidak memotong kuku atau mencukur rambut ini bagi orang yang akan berkurban. Jadi ketika orang mau berkurban, disunnahkan mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai datang hari kurban, orang yang mau berkurban disunnahkan untuk tidak memotong rambut maupun memotong kuku. Kalau kurban sudah dilakukan, baru kalian memotong kuku, memotong rambut, itu lebih utama. Hukumnya sunnah. Berarti yang bukan mana? Membaca basmalah dong. Kalau mengikat hewan kurban, yaitu disunnahkan biar tidak lepas, ya diikat dulu. Itu sunnah. Membaca basmalah kan hukumnya nanti masuk apa itu? Menyebut nama Allah masuk apa? Rukun. Menyembelih tanpa menyebut nama Allah kan tidak sah penyembelihannya. Berarti lebih tepatnya apa? B. Di bawah ini merupakan syarat hewan kurban, kecuali berarti yang tidak syaratnya apa? Besar. Besar belum tentu sehat. Ya, jadi harus sehat, cukup umur dan tidak cacat. Kemudian nomor 4, penyembelihan hewan kurban berupa sapi. Ketentuannya berapa kalau sapi untuk berapa orang? 7 orang ya. Kalau kalau kambing untuk 1 orang ya, diingat-ingat. Syarat kurban dijelaskan di dalam Al-Quran surat apa itu? Syarat kurban. Syarat kurban. Syaratnya coba bisa dilihat dulu. Kalau Al-Kausar itu perintah ya. Kalau Al-Kausar itu perintah. Coba dilihat pada syarat kurban. Tentang syarat kurban. Al-Baqarah ayat 183 tidak. Ini menjelaskan tentang puasa. Kemudian ada An-Naml ayat 3, Al-Qari'ah ayat 2, Al-Qari'ah Mal-Qari'ah tidak. Kemudian ini kalau yang dimaksud dengan Al-Kausar berarti perintah tentang kurban. An-Naml ada tidak itu? An-Naml ayat 3. Iya, berarti jawabannya itu ya. An-Naml ayat 3 tentang apa itu? Di dalam bukunya dicari. Perintah kurban. Ada enggak? Syarat kurban ada di situ? Adanya? Berarti lebih tepatnya jawabannya Al-Kausar. Berarti yang dimaksud adalah perintah untuk berkorban. B. Akikoh untuk anak perempuan. Berapa anak perempuan? 1 ekor kambing. A. Daging kurban dimanfaatkan oleh orang yang berkurban dan fakir miskin. Maka dari itu kurban juga termasuk ibadah sosial. Kenapa termasuk ibadah sosial? Salah satu ibadah sosial itu adalah kurban. Selain orang yang berkurban mendapat pahala dan bisa sebagai tujuan mendekatkan diri kepada Allah, selain itu juga kita bisa berbagi. Makanya masuk ke ibadah sosial. C. Daging akikoh sebaiknya dibagikan di saat
setelah dimasak. Kalau kurban lebih utamanya sebelum dimasak. Itu kemarin B ya yang saya betulkan ya. Ya, B. Berikut ini merupakan perbedaan antara kurban dan akikoh kecuali yang tidak perbedaannya. Yang pertama coba penyebabnya. Beda ya, berbeda. Niatnya beda. Waktu pelaksanaannya berbeda. Jumlah binatangnya sebenarnya jumlah binatangnya juga ada yang sama gitu ya. Berarti lebih tepatnya apa ya? D ya. Waktu pelaksanaannya akan berbeda. Nomor 10, binatang yang akan disembelih dibaringkan ke arah kiblat, lambung ke kiri, lambung kiri di bawah adalah cara penyembelihan tradisional seperti yang biasa dilakukan ya, itu secara tradisional dengan mengarahkan binatang ke kiblat, lambung kiri di bawah. Syarat binatang yang disembelih harus disembelih binatang darat, ya binatang dan sebentar, binatang darat, binatang laut, binatang jinak, binatang halal ya, lebih tepatnya dihalal ya. Berikut ini merupakan hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih binatang kecuali memukul binatang waktu akan disembelih, enggak boleh. Kata kurban secara bahasa mempunyai arti mendekatkan di diri. B. Hukum pembagian daging kurban bagi non muslim hukumnya mubah ya. Bagian daging kurban yang dapat diperoleh bagi orang yang berkurban adalah sepertiga bagian ya. Untuk pembagiannya kemarin sudah dijelaskan pada materi ya, sepertiga bagian. Barang yang diperjualbelikan harus suci, maksudnya gimana? Barang yang diperjualbelikan yang pertama coba, barang yang diperjualbelikan syubhat, tidak. Barang harus dalam keadaan bersih. Yang diperjualbelikan tidak boleh kotor, barang yang diperjualbelikan tidak najis. Berarti yang lebih tepat D ya. Iya, najis, tidak najis. Bersih kan belum tentu, bersih kadang bisa saja najis. Khiyar yang sering juga disebut dengan garansi adalah khiyar syarat. Garansi itu khiyar syarat. Dasar hukum kirot boleh. Rukun kirot kecuali adanya perjanjian. Bentuk kirot dibagi menjadi 2. Ada kirot apa sama apa? Kirot sederhana dan kirot modern. Itu untuk pembahasan kita. Jadi sesuai dengan bab yang sudah saya jelaskan tentang penyembelihan, kurban, akikoh, kemudian khiyar dan kirot. Untuk minggu depan kita lanjutkan lagi pada riba ya. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.